Lo ingat ini kan pada zaman dulu kan, lo ingat sampai sekarang. Bukan lo cari. Berusaha mengingat ya. Bukan lo cari sekarang di Wikipedia kan? Enggak. Pertanyaan gue pada saat 90 itu, lo taunya itu dari mana sih, Cup? Rockers memilih Robert Horry itu menurut gue big fortune juga. Iya. Di masa Jordan udah pensiun saat itu main baseball, Robert Horry masuk dan dia kayaknya main tanpa beban untuk ukuran rookie saat itu ya. Iya. Dan 92 itu menurut gue luar biasa. Draft itu besar semua. Gue masih nih karena gue koleksi kartu basket dulu. 12 besar gue masih hafal. Nggak mau kan? Nah itu Horry kayaknya nggak bisa dibilangin. Udah gitu kan mulutnya si Ainge juga cukup sadis ya. Iya. Dilempar lah tuh anduk kecil ke mukanya si Danny Ainge. Kayaknya udah mulai nggak harmonis nih. Iya. Mario Wisang, ada Gagan. Gue nggak juara. Ya itu full of star. Iya. Nah, susah. Pernah lihat wawancara si Dexter. Wah, saya pindah ke sini, saya haus dengan kejuaraan. Bagaimana? Saya nggak tahu dengan yang lainnya ya. Kembali lagi di The Bricks. Jadi gua sangka bahwa sebetulnya pembicaraan kita tentang basketball 90s ini cukup besar yang nonton. Dan yang tertarik juga cukup besar. Karena gue juga gak nyangka ternyata anak basket 90-an mungkin punya warna sendiri dibanding anak basket sekarang ya. Karena kalau basket sekarang kan lebih semua informasi gampang. Lo mau lihat highlight si ini, lo mau lihat highlight pemain si yang baru, termasuk IBL, lo tinggal buka internet, tinggal buka YouTube. Tapi kalau kita ngomongin 90-an, jangankan sekarang, zaman dulu aja kita juga susah. Iya, betul. Pada saat basketball 90-an itu sedang berjalan, kita untuk dapetin memorabilianya, untuk dapetin kartunya, untuk dapetin jersinya, dapetin sepatunya nggak semudah sekarang. Jadi mungkin pengalaman kesulitan kita dulu yang begitu ngefans dengan basket 90, terus gimana kita sulitnya nyari, itu menjadikan kita semua memiliki kesan tersendiri buat kita semua gitu. Ya, betul. Terhadap basket 90-an, Cuk. Iya. Bukannya dalam arti basket sekarang nggak seru ya, mungkin untuk anak-anak zaman sekarang lebih seru sekarang karena dia nggak tahu zaman dulu. Yeah. Mungkin kita zamannya Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain juga mungkin nggak sampai ke situ. Iya, tapi kita mendengar. Tapi Yeah. kan kita ngalamin 90-an sendiri. Yeah. Nah, di episode terakhir ternyata Ucup Moko Ginta partner gua kali ini. Dan kita itu sepertinya sepakat untuk serius kayaknya akan melanjutkan tema-tema 90-an tentang basket. Gue bilang nggak ada habisnya ngomongin 90-an. Nggak ada habisnya, karena ternyata nggak habisnya dan itu seru banget. Tapi menurut gue pemain paling sukses di tahun 90-an tuh bukan Jordan, bukan Charles Barkley, bukan Hakeem Olajuwon. Siapa? Menurut gue, dia pemain paling sukses era 90 sama 2000. Robert Horry. Oh, I see. Sukses di NBA. Iya. Jawabannya bukan Michael Jordan kan, Cep? Ya, lo bilang jawabannya bukan Michael Jordan, bukan Larry Bird, tapi Robert Horry. Robert Horry. Sebenarnya kalau pemegang cincin terbanyak masih Bill Russell lah. Betul, nggak terpatahkan. Ya, Jordan boleh sombong karena jarinya 5 nggak muat. Iya. Untuk cincin, jadi dia butuh tambah 1. Iya. Tapi ada yang punya 1 lagi 7 cincin, yaitu Robert Horry. Robert Horry. Meskipun dapat di beda-beda tim, ya, tapi lebih dari 6. Ya. Itu kebanggaan dia saat itu. Iya. Dan yang buat gue berkesan Robert Horry itu, gue ingat banget final tahun 94 Houston Rockets sama New York Knicks. Robert Horry sama Sam Cassell itu dua-duanya rookie. Iya, betul. Tapi punya big part di tim Rocket itu sendiri ya. Betul. Walaupun si Sam Cassell-nya after itu nggak dapat juara lagi ya. Apa sempet dapat? Dapat di Celtic. Dapat di Celtic. Penutup di Celtic dia. Meskipun bench warmer, tapi dia dapat lah. Oke lah. Dan bagi gue draft tahun 92 itu luar biasa menurut gue ya. Dan Rockers memilih Robert Horry itu menurut gue big fortune juga. Iya. Di masa Jordan udah pensiun saat itu main baseball, Robert Horry masuk dan dia kayaknya main tanpa beban untuk ukuran rookie saat itu ya. Iya. Dan 92 itu menurut gue luar biasa. Draft itu besar semua. Gue masih nih karena gue koleksi kartu basket dulu. 12 besar gue masih hafal. Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning, Christian Laettner, Jim Jackson, LaPonso Ellis, Tom Gugliotta, Walt Williams,
Todd Day, Clarence Wotherspoon, ke 10-nya Adam Keefe, itu 10 besar bule, dia baru 11. Horry disusul 12-nya itu Harold Miner. Nah ini yang gua selalu terkesima dengan Ucup. Gue juga, ternyata gue masih hafal. Ternyata dia hafal event, bukan pemain-pemain bintangnya aja, tapi event draft tahun 92 pun. Karena kan satu tim ada 12. Ya. Jadi kalau di kelas itu kan... Itu first round ya? Hah? Itu first round. First round. Ya. Dan ini gue pun udah bawa kartu ini. Robert Horry dari Alabama. Angkatan dia, yang main di NCAA, jagoannya tuh dia, Letter Sprewell. Oke. Sama Jason Kevey, juara di Bulls dia. Tapi Letter Sprewell udah di draft Warriors dulu ya? Letter Sprewell juga 92. Warriors bareng juga? Bareng. Pick 24. Kenapa gue inget? Karena waktu di Alabama si Sprewell pakai 42. Oh, 42. Pakai 42 nomornya. Begitu dia draft pick di 92, dia pick 24. Gue nggak pernah lupa tuh. 24. Cup, lo inget ini kan pada zaman dulu kan, lo ingat sampai sekarang. Bukan lo cari. Berusaha mengingat ya. Bukan lo cari sekarang di Wikipedia kan? Enggak. Pertanyaan gue pada saat 90 itu, lo taunya itu dari mana sih, Cup? Dia di Alabama Karena bersama. koleksi kartu basket, Mbak. Kan selalu ada edisi rookie card. Pasti kan 10 besar sampai ya 12 besar kan kita cari. Ada ya? Enggak. Di sini ada, Ya, selalu timnya ada. mana gitu kan? Iya, ada selalu dia kemana. Dan dulu di NBA Action tahun 90-an tuh di RCTI selalu ada Rookie of the Month. Oke. Rookie terbaik saat itu tiap minggu tuh ada nih siapa Rookie of the Week. Di situ aja udah pasti yang star-star dari rookie saat itu tampil highlight-nya. Ya tapi kan NBA Action dan Inside Stuff pada saat itu kan nggak berurutan, Cup. Oh iya. Nggak kayak sekarang lo nonton NBA TV. Iya. Dia akan berurutan misalnya minggu ini, minggu nanti. Sebenarnya gue juga nggak tahu ya berurutan apa nggak, tapi berkesinambungan sih. Berkesinambungan ya? Iya. NBA Action ya? Iya, pasti. Udah pasti kan dulu kan Rookie of the Month yang pertama udah pasti Shaquille O'Neal saat itu kan. Terus menyusul Alonzo Mourning, itu kita easy to remember lah mereka itu. Tapi kesini-sini makanya gue inget kan Todd Day. Todd Day dulu Milwaukee Bucks lumayan mainnya sebenarnya. Clarence Wotherspoon ikut slam dunk contest, jadi power dunk dia ada. Ya Larry Johnson lah. Tapi nggak sebintang Larry Johnson lah. Dia di Miami Heat juga cukup bagus mainnya. Berarti sebenarnya ini tahun 92 ini lebih dibilang sebenarnya underrated draft ya, karena yang digembor-gemborin kan selalu tahun 2003 kan. Iya. Waktu LeBron, Carmelo, Chris Bosh. Iya, tapi abis tahun 2000 gue udah nggak terlalu merasa semuanya itu spesial ya. Iya betul. Di 90s itu kan soalnya apa ya? Satu tim itu nggak ada kayak Lakers sekarang. Wah, LeBron boleh minta siapa aja tuh di tim itu, gue mau si ini, nggak bisa. Di situ ya udah lo datang ke Robert Horry contoh ya, datang ke Rockets, di situ udah ada Olajuwon ya. Olajuwon. Karena Drexler baru adanya di 95. Olajuwon, Tyron Maxwell. Siapa? Oh ya, Vernon Maxwell. Vernon Maxwell. Sama Kenny Smith. Kenny Smith. Nah, Horry datang ya udah lo tunggu giliran gitu. Tapi ternyata dia improve. Iya. Improve. Big man, ribuan rajin, tapi juga makanya dapat nickname Big Shot Rob itu karena itu di saat-saat genting dia kan. Tapi dia six man kan pada saat itu. Dia ya six man, tapi habis itu dapat menitnya banyak. Memang power forward-nya siapa ya pada saat itu dulu? Power forward-nya di situ tuh aduh gue tahu tuh namanya tuh. Banyak. Ada si ini. Matt Bullard, tau nggak? Matt Bullard ya. Matt Bullard tuh. Tapi kayaknya startingnya bukan Matt Bullard deh. Bukan. Sebelum Horry, jagoannya untuk big man bantuin si Olajuwon tuh Otis Thorpe. Dia masuk All-Star cuma sekali. Iya. Tahun 92, yang pas Magic last All-Star. 95 Horry masih di situ nggak, Job? Siapa? Horry masih di situ nggak? Horry last game. 96, sorry. 95 dia champion. Terus karena ini 95 ini. Jadi waktu si Charles Barkley masuk, Horry keluar ya? Ya, jadi gini, itu yang buat Horry sedikit kecewa sebagai imbalan untuk Rockets bisa ngambil Barkley, ya si Horry-nya harus masuk ke Phoenix Suns. Iya. Dia main satu season tuh. 96-97 itu menurut dia adalah, gue liatnya ya, adalah roster keterpaksaan lah. Karena di situ dia harus dilatih sama Danny Ainge. Oh iya, betul. Dia sama Danny Ainge merasanya dulu pada waktu di Western Conference di playoff kan ketemu Danny Ainge. Yeah. Ada sedikit insiden antara Danny Ainge dengan Mario Elie yang membuat kesakit-hatian si Horry berkepanjangan. Oke. Jadi saat itu nggak tahu gimana, pokoknya saking gontok-gontokannya, abis drive in tuh si Elie
di depannya si Ainge, terus dia berteriak lah ke Ainge kayak celebrate nih gue masuk. Si Ainge diem, tapi abis itu si Ainge nyambit bola ke Mario Eli. Itu yang buat si Horry nggak terima. Nah dia masuk ke Suns harus dilatih sama orang yang dia nggak suka. Saat itu ada insiden, kebetulan tuh lagi masa rekonstruksi Suns tuh. Dia masuk Suns, rekonstruksinya adalah Paul Westphal kan udah kelar. Nah legend coachnya Suns masuk lagi tuh, Cotton Fitzsimmons. Nah tapi transisi lagi tuh. Cotton Fitzsimmons, betul, gue juga baru ingat tuh. Abis itu Ainge masuk 96-97 harus ngelatih si Horry kan, mau nggak mau kan. Nah itu Horry kayaknya nggak bisa dibilangin, udah gitu kan mulutnya si Ainge juga cukup sadis ya. Dilempar lah tuh anduk kecil ke mukanya si Danny Ainge. Kayaknya udah mulai nggak harmonis nih. Iya betul. Jadilah dia dikirim ke Lakers sama Joe Klein berdua. Oh dia Lakers dulu baru Spurs ya? Dikirim ke Lakers. Nah si Lakers ngelepas si Cedric Ceballos sama satu lagi Romeo Robinson. Ya itu masuk ke Suns. Nah di sini si Cedric Ceballos balik lagi, tapi cuma satu season ya Cedric Ceballos ya. Abis itu dia pindah lagi ke Cedric Ceballos pada waktu satu season itu yang dia menang Slam Dunk Contest atau bukan ya? Oh bukan. Oh itu udah jauh sebelumnya. Itu sebelumnya. Itu masih pakai jersey yang ada matahari ya. Nah ini di sini. Gue masih kasih lihat nih tentang Suns nih. Coba sekarang ya. Iya boleh. Apa bedanya nomor 25 ini dan 25 sebelumnya? Sebelum Robert Horry sebenarnya pakai nomor 25 itu si Oliver Miller. Oke, gue tahu, inget. Dia draft bareng Shaquille O'Neal. Oke. Dia nomor 25. Cuman bedanya jersinya 25-nya Robert Horry sama Oliver Miller ada bedanya. Pas eranya Horry masuk tuh mulai menjelang NBA 50 Greatest Player. Semua patch NBA harus gold. Pas zaman Oliver Miller enggak. Jadi kalau masih tersebar yang Oliver Miller, ya biasanya sih masih jersinya yang biasa. Itu bedanya. Ya. Walaupun sekarang sebenarnya kalau orang tahu 25-nya, nomor 25-nya Suns lebih ke Oliver Miller dibanding Horry. Iya, karena sebenarnya Horry di Suns itu forgotten kalau gue bilang. Banyak yang mungkin, emang dia pernah ya di Suns? Gue juga baru tahu. Gue baru ingat, tapi waktu lo bilang bahwa gue baru ingat bahwa 2014 sampai 94 sampai 95 itu Horry di Rockets dan juara. Kemudian gue inget tahun 96 itu Barkley masuk. Ini 96 dia masih ngalamin yang ini. Masih ngalamin jersey yang ini. Ini 96 Barkley masuk. Iya. Kemudian di trade. Iya. Dan memang gue baru inget, oh iya benar dia ke Suns dengan Danny Ainge. Danny Ainge pensiun, gantiin Cotton Fitzsimmons. Jadi coach. Danny Ainge itu jadi coach dari 96 sampai 99. Ya, karena pada tahun 92 itu Danny Ainge itu masih jadi playmakernya waktu Charles Barkley masuk final kan. Oh iya. Suns masuk final yang kalah sama Bulls. Dia playmaker, setahu gue dia shooting guard. Enggak, dia playmaker. Kadang main playmaker ya? Playmaker. Justru Kevin Johnson yang jadi shooting guard. Atau kadang double playmaker, enggak juga? Enggak, karena si Kevin Johnson pada saat itu lebih prime. Dan kayaknya Danny Ainge itu udah pengalaman di Boston. Oh iya. Dan jadi juara, jadi lebih dipercaya untuk jadi playmaker pada saat di Suns. Iya. Tapi ini luar biasa, Cup. Kenapa? Karena orang-orang itu bukan almost forgotten, emang lupa kalau Horry ada di situ. Iya. Gue sebagai salah satu penggemar Robert Horry aja yang gue ingat itu adalah Houston, Lakers, Spurs, sama Spurs. Iya. Dimana dia 7-7-nya itu kan di 3 tim. Jadi habis dari sini dia ke Lakers kan? Lakers menang 3. Di Spurs 2, iya. Tahun 2005-2007. Iya. Tapi dia endingnya sebenarnya di Spurs tahun 2008. Pakai 25 lagi tapi malah nggak menang. Pakai nomor 25 lagi. Iya. Jadi dia lama pakai nomor 5 kan tuh. Iya. Itu yang itu nomor 25 tuh. Itu nomor 28 season terakhir dia. Itu dia nggak menang kan? Nggak menang. Sebenarnya sih si Horry ini, kalau lo bilang lo suka dia, emang karakternya sama kayak lo main dulu sih. Horry itu buat tim tuh berkorban lah kalau udah cinta sama temennya ya. Iya. Tapi kadang ada unsportifnya juga dia. Betul. Gitu. Kayak waktu Drexler itu masuk ya, dia nggak diterima sama semuanya loh. Termasuk yang nggak terima kehadiran si Drexler si Horry. Oke. Di salah satu wawancara dia pernah bilang bahwa karena si Drexler terlalu melok-melok bahwa kurang lebih ya bahasa Indonesianya ya, gue pernah lihat wawancara si Drexler, saya pindah ke sini saya haus dengan kejuaraan. Bagaimana? Saya nggak tahu dengan yang lainnya ya, apakah pada semua sama kayak saya. Nah dia kesel, dia bilang
dia bisa-bisanya, kurang lebih bahasa Indonesianya, dia bisa-bisanya ngomong kayak gitu, gua ngalahin lo tahun lalu di West. Iya. Jadi si Drexler kehadirannya lumayan berjibaku dengan karakter-karakter ini, termasuk Kenny Smith. Kenny Smith termasuk nggak suka sama Drexler. Jadi Drexler tuh seorang star yang masuk nggak diterima justru sama pemain-pemain yang non-starnya, karena kalau sama si Olo Juan diterima, kenapa? Mereka kampusnya bareng di Houston dulu. Oh, jadi sebenarnya si Drexler tuh ada pulang kampung juga ya? Rada pulang kampung. Iya. Vernon Maxwell masih. Ferris masih kok. Kenny Smith. Makanya gue bingung kok si Vernon Maxwell ini nggak di ini dia lumayan termasuk banyak pemain bilang orang yang paling males jagain gue itu Vernon Maxwell. Katanya sih agak kasar mainnya. Iya, tapi memang agak kasar. Agak kasar mainnya dia. Makanya pada saat itu John Stark itu kan nggak bisa bergerak karena dua-duanya sama-sama kasar kan. Oh iya. Pada saat di final itu pas itu pas. Karakternya pas ketemu ya. Vernon Maxwell juga karakter yang menurut gue forgotten, kenapa? Karena bisa 11 kan waktu itu dipakai sama Yao Ming. Iya. Gitu. Oh, 11 sama Yao Ming. Yao Ming kan nomor 11. Oh, Yao Ming ya. Saat Yao Ming pakai nomor 11 di Rockets, udah semua lupa bahwa dari number 11 itu dari legendnya. Menurut gue sih Vernon Maxwell legendnya Rockets juga ya, meskipun jersey yang nggak diangkat. Tak terlupakan kalau bagi gue. Gue saat semua orang lebih pada ngumpulin kartu Olajuwon, gue cukup ngumpulin tuh Vernon Maxwell. Iya, gue juga suka permainan ya. Iya. Bahkan gue lebih senang dia dibanding Kenny Smith gitu. Kenny Smith kan cuma dribble, belakangin orang gitu kan. Iya. Cup, tapi sebelum gue bahas Horry di Lakers, Cup, lo setuju nggak sih dengan statement Jordan waktu pensiun dan mau balik lagi? Dia bilang gue udah cukup 2 tahun minjemin rings gue ke Olajuwon, gue balik lagi di tahun berapa? 96 ya? 96 kan Jordan? Ya, transisi lah, 95-96 lah kalau gue ngeliat sepatunya ya. 95-96. Iya, sepatunya kan yang pas dia balik itu masih pakai sepatu yang keluaran 95 tuh, itu Jordan 10 ya. Yang bawahnya garis-garis, ada pencapaian karir dia itu. Terus kan kalau 96 kan udah pakai Jordan Concord yang 11 kan itu kan, iya. Pertanyaan gue, memang bener gak sih Rockets itu juara gak emang gara-gara gak ada Chicago Bulls pada 2 tahun itu? Kalau gue nggak setuju sih. Gue nggak setuju karena Jordan pun kalau nggak salah pernah bilang bahwa keberadaan Olajuwon itu cukup bisa mematikan centernya Bulls. Centernya Bulls kayak apa sih? Seleranya Bulls itu centernya kalau gue lihat ya, dari Bill Cartwright transisinya ke Luke Longley. Kalau di bawah dia harus ngadepin Olajuwon, sekelas O'Neal aja lewat. Gimana mereka? Menurut gue, in my opinion nih ya. Dan menurut gue kenapa Rockets nggak bisa mempertahankan gelarnya mungkin karena terpecah. Iya. Apalagi nggak ada Horry. Iya betul. Itu menurut gue. Tapi gue setuju juga. Sebenarnya memang Rockets layak juara juga. Pada saat Barkley datang itu juga kalahnya itu bukan dengan Bulls kan, kalahnya sama John Stockton dan Karl Malone. Iya. Cukup playmakernya sebenarnya lumayan bagus sih. Orang mungkin nggak banyak inget ya Matt Maloney. Iya, Matt Maloney ya. Dia menurut gue karakter seperti itu memang harus ditaruh di Rockets. Untuk pemain ada Drexler, sempat ada Pippen, sempat ada Barkley, tapi karena mungkin ya sama kayak kalau gua pernah kutip dikit dari ucapannya Agus Sigar waktu dia main di Garuda, sama pertanyaan gua, kurang apa sih Garuda saat itu? Lo punya Loli, Denny Sumargo, Kelly Purwanto, Mario Wisang, ada Gagan, gua nggak juara. Ya itu full of star. Nah, susah. Itu lokal seperti itu. Lo bayanginnya di NBA, sekelas NBA. Iya, betul. Ada Barkley, ada Drexler, Pippen juga cukup nggak bisa diatur saat itu ya. Iya. Sekarang gue mau tanya Robert Horry di Lakers. Robert Horry di Lakers yang gue inget adalah pada saat itu Sacramento Kings itu materinya bagus. Gue inget kenapa Sacramento Kings itu nggak masuk final karena pada detik-detik terakhir itu bolanya di rebound sama Vlade Divac, tiba-tiba taunya malah nyangsang di tangannya Horry dan Horry 3 point. Itu Mei 2002. Betul. 2012. 2002 dong. Oh 2002 ya? Iya dong. Ya, bela Kings apa bela Lakers? Gue bela Kings soalnya. Gue bela Kings. Bela Kings ya. Karena gue senang banget sama Doc Christie. Dan saat itu masih Jason udah Mike Bibby ya? Mike Bibby udah karena si Jason Williams itu cuma 98 sampai dia cuma 3 musim. 3 musim terus dia lama 4 season di Memphis. Di Memphis ya. Jadi ada Mike Bibby, Doc Christie,
Nick Anderson, terus Chris Webber, Divac, sama Peja Stojakovic, terus juga cadangannya luar biasa, ada Lawrence van der Beek, Derek Martin, Scott Pollard. Iya. Bagus. Tapi memang terakhir itu kan sebenarnya dia udah mau menang itu. Jadi gini, di game ke-6 itu kan? Iya, game ke-6, game 4. Game 6. Itu udah terakhir kok. Harusnya udah bisa dapat game 4. Terus akhirnya kesusul. Game 4 terus jadi gini, Kobe penetrasi. Layup nggak masuk. Di rebound sama O'Neal. O'Neal mau under basket, dihadang Divac, Horry nembak. Iya betul itu kan. Iya, itu kurang dari kalau nggak salah udah di bawah 2 detik gitu. Iya. Dan itu masuk kan. Lu yakin game 6? Lupa gue sih. Si game 4. Gue pasti lebih relay ke ingetan lo sih. Si game 4. Game 4. Gue bukan anak 2K ya, tapi saat itu gue masih ngikutin NBA, gue lebih ke 90s, tapi gue kesel karena saat itu, karena gue berharap banget Kings yang maju. Gue berharap Kings yang maju. Dan itu Lakers sudah dapat 2 juara ya? Lakers sudah. Itu 2002 kan? 2002 ya. Lakers. Nah, dari situ menurut lo perannya Robert Horry di Lakers itu sebetulnya dia hanya supporting role. Yang supporting role Robert Horry. Gue lebih setuju dia itu senjata rahasia. Iya. Senjata rahasia. Karena pada saat itu Lakers itu juga timnya udah cukup solid. Ada Rick Fox, ya, ada Kobe, ada Derek Fisher, ada Bryce Shaw. Kebetulan draft 96 si Samaki Walker juga ke situ, nomor 52. Samaki Walker ya, gue ingat ya. Sore itu udah dari 2000 kan juara dengan Lakers kan? Udah. Jadi dia kan dari Suns 97 langsung masuk ke Lakers. Lakers berarti tahun 2000, 2001 dia 3 juara 2002 ya? Iya. Sebenarnya kalau 2000 tahun 2000 itu pokoknya 2003 dia udah di Spurs. Nah, pada saat 2000 itu Eddie Jones sudah diganti Kobe belum ya? Coba. Eddie Jones udah ke Charlotte. Oke. Karena di All Star 2000 yang si Carter menang, Eddie Jones sudah main di All Star untuk Charlotte Hornets. Oke. Itu. Udah nggak ada Eddie Jones. Eddie Jones udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Jadi penggantinya Kobe waktu itu ada tuh rookie bagus juga, Devian George. Oh, yang putih. Yang gua ingat berarti potongannya kayak di Batam. Iya, Devian George. Devian George yang loncatnya tinggi banget kan? Iya, yang dunkers kan? Nggak dunkers. Yang dunkers banget ada tuh Lakers Shannon Brown. Oh, Shannon Brown, oke. Nomor 12 sebelum Howard masuk ke NBA, masuk ke Lakers pakai nomor 12, yang pakai the real number 12 tuh yang ikut juara Shannon Brown. Gua ingatnya sebelum Shannon Brown Divac sebenarnya 12 dulu ya. Nah, pada saat itu menurut lo perannya Robert Horry dibanding Robert Horry Lakers dibanding Robert Horry Houston Rockets itu kan beda. Menurut gue masih sama sih ya. Kurang lebih gini, dia big man, aktif rebound, aktif defense, tapi dia itu selalu nggak bisa diterka, tiba-tiba udah di corner. Iya, tapi Horry gini loh, Horry di Rockets itu masih jadi goal getter. Oh iya. Sementara kalau di Lakers itu yang lo bilang tadi, dengan tim yang bertabur bintang dan dengan kehadiran Phil Jackson, akhirnya peran Horry itu sebenarnya dikurangin, tapi signifikansinya justru lebih ditambah gitu. Maksudnya gue bilang signifikan kenapa? Karena setiap momen Horry nembak itu artinya dia tembak dalam keadaan yang sedang krusial. Iya. Sedang krusial, sedang momen tertinggal. Dia tembakan-tembakan Horry itu mostly membalikan momen sebenarnya. Oke. Itu karena gue ngelihatnya dari segi mental juara. Dia nothing tulus. Dan mental juara juga. Sekarang gini, kalau yang gagal shot, name it lah, Kobe Bryant, terus Tracy McGrady, terus Vince Carter, terus si LeBron James, pasti beban dong di media gara-gara lu kalah segala macam. Horry itu mungkin ya terkadang bench warmer, terkadang dia first team juga. Nembak, kalau menurut gue dia nggak pernah punya beban, Mbak. Betul. Nembak aja. Iya. Masuk nama dia naik, nggak masuk, ya udah, I'm not the star. Sama kayak Derek Fisher yang waktu lawan Spurs. Iya, betul. Kan yang 4 detik terakhir tuh. Begitu dia naik karena kepahlawanannya, oke nih, bukan star bisa jadi pahlawan itu oke. Iya.
Itulah untungnya si Robert Horry. Tapi kan Horry itu berkali-kali melakukan itu. Oh iya. Melakukan iya. tembakan yang signifikan. Tapi yang rahasia yang gue bilang, jadi lawan juga kalau Horry dimasukin momen terakhir takut, mental down. Jadi gue tuh sebenarnya lebih setuju Mr. Big Shot itu Robert Horry bukan Chauncey Billups. Oh bukan. Kan Chauncey Billups kan dibilang Mr. Big Shot kan. Gue bilang tetap Big Shot itu tetap bagi gue Robert Horry itu tak tergantikan. Iya. Gue pernah lihat salah satu video tentang dia. Apa namanya kayak autobiografinya dia cerita. Chauncey Billups? Enggak, bukan Robert Horry. Dia dibilang bahwa gue bisa kayak begini, kedisiplinan gue, gimana cara gue beradaptasi karena gue lahir dari keluarga tentara. Jadi sama kayak David Robinson. Tapi kalau David Robinsonnya sendiri yang tentara. Dia pernah terjun tentara. Jordan pun juga kan kakaknya angkatan udara. Iya, angkatan udara. Jadi Robert Horry bisa mempunyai mental seperti dia mengambil tembakan-tembakan penting gitu kan. Yang sebetulnya lo selama 4 kali 12 menit mungkin lo mainnya hanya beberapa menit, mungkin nggak sampai 10 menit dalam satu pertandingan. Ada Robert Horry tidak main itu, tapi pada saat dia pegang bola dia punya tugas adalah untuk memastikan kesempatan yang didapat itu membuahkan hasil. Iya kan? Iya. Dia tahu lagi pula juga pertimbangannya kan kalau di Lakers. Nih kita bicara Lakers dulu ya. Iya. Di Lakers gua nggak masuk, ada Shaq bisa rebound. Iya. Di Spurs gua nggak masuk, ada si Tim Duncan. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya ya kalau gua lebih lihatnya nothing tulus adalah gua bukan star. Iya. Di luar kan media lumayan nyerang bintang loh. Iya. Lu cuman karena undering nggak masuk, lo nembak tapi dia jauh under the spotlight ya. Tapi semua orang tahu dia. Iya. Gitu loh. Tapi gue sih sebenarnya gue lebih senang lebih banyak membahas Robert Horry di Lakers karena everyone can play in San Antonio Spurs. Oke. Kayak Brent Barry bilang, gue selama bertahun-tahun berada di NBA, pada saat gue masuk Spurs ketemu Pops, 2 bulan itu gue bisa mendapatkan satu pola permainan basket yang paling mudah dalam hidup gue katanya. Oh isi, ya. Pops itu menurut lo, nih kalau bicara sifat keras, lebih keras sifatnya Greg Popovich atau Doc Rivers? Doc Rivers jauh. Doc Rivers ya? Iya, karena Greg Popovich itu... Gue ngeliat Popovich kayaknya tukang marah-marah kayaknya ya? Gue lebih senang... Tapi efektif. Enggak, kalau gue bilang Greg Popovich itu kalau di bola itu Alex Ferguson. Nah, gue bukan anak bola masalahnya. Jadi, gitu ya? Ya, jadi Alex Fergie ya? Fergie sama Greg Popovich itu bukan ahli taktik. Tapi both of them itu spesialisnya man management. Oke. Sama kayak si... Manajemen attitude apa manajemen teamwork? Enggak, gini, jadi Alex Ferguson itu bisa menjadikan setiap bakat pemain itu untuk menjadi satu tim yang lengkap. Oke. Termasuk ada bintang di dalamnya. Termasuk Greg Popovich. Secara taktikal mungkin dia sederhana, tapi dia bisa membuat pemain-pemain yang main sama dia akhirnya bisa masuk ke dalam sistemnya dia. Gue melihatnya Horry itu selalu berhasil dan selalu hoki. Ya ini salah satu yang dia nggak hoki lah. Dia tidak kesan. Tapi dia di bawah Rudy T, di bawah Phil Jackson dan di bawah Greg Popovich, dia memang masuk kepada satu tim di bawah pelatih yang menerapkan sistem. Bukan menerapkan taktik atau depends ke kebintangan seseorang pemain gitu. Iya. Walaupun dari Rudy T, Phil Jackson sama Popovich, gue bilang yang paling biasa aja sebenarnya Phil Jackson. Okay. Karena semua orang bilang kalau you have a Jordan and Pippen and you have a Kobe and Shaquille O'Neal, you can win NBA championship. Lo jangan lupa sebelum Phil Jackson yang nempak dia di Lakers awalnya Del Harris. Bukan Del Harris. Oh, Lakers ya? Iya, Del Harris. Dia itu first team. Iya. Selalu first team dan gue masih inget. Karena kenapa zamannya Del Harris masih pakai jersey ini nih? Iya. Masih pakai jersey ini. Cadangannya dia waktu itu gue masih ingat namanya Mario Bennett. Ini champion kan ya? Champion. Ini kartu pas model jersey-nya masih yang klasik. Dia ngalamin yang klasik. Dia first team kok.
sempat first team di Dale Harris. Iya, Dale Harris. Habis itu kan kesininya power forwardnya bongkar juga ya, dibongkar juga akhirnya, tapi tetap mempertahankan dia sih. Iya. Nggak, dia tetap ada walaupun dia nggak selalu jadi starter ya. Iya. Tapi peran dia itu selalu dipercaya sama pelatih karena dia bisa take big shot itu tadi. Iya. Pokoknya Horry itu selama dia nurut sama pelatihnya, jalan lah tuh aturan timnya menurut gue ya. Dan kayaknya dia tipe pemain sistem kalau kayak sekarang Draymond Green, ya. Jadi lo bisa dimasukin pokoknya posisi lo di sini nih, sistemnya kayak gini gitu. Tapi sekarang hampir semua big man itu mostly berusaha untuk nge-shoot three ya, Mbak, ya kayaknya ya. Ya polanya udah beda. Evolusi basketnya udah dirusak sama Stephen Curry. Oke. Iya. Itu juga berpengaruh ya. Berpengaruh. Nah terus, gue punya pertanyaan coba sama lo. Lo mendingan jadi Robert Horry, pemain yang dengan menit terbatas selama karirnya bisa mendapatkan 7 rings, atau lo mau jadi Charles Barkley, Patrick Ewing, terus lo kalau masuk ke Charles Barkley susah buat gue karena awal mula gue seneng basket karena gue ngeliat Charles Barkley juga. Iya kan sekarang yang Oke, itu kita bicara star ya. Carmelo. Kalau gue lebih baik sifat gue ya. Gue lebih baik berguna untuk tim tanpa harus jadi star. Tapi gue menghasilkan banyak. Kalau di lokal mungkin kayak Suko Daryono. Iya. Dia itu Karabatori juga itu. Dia shooter juga loh itu. Kayak Karabatori juga. Iya, diem-diem kan dia dari tahun. Dari samping mukanya kayak gua kan. Hah? Kayak siapa? Kayak gua kalau dari samping mukanya. Enggak, lo kayak Pippen mukanya. Hidung lo kayak Pippen. Suko itu kan kita juga banyak yang dia forgotten juga loh itu. Pemain lokal forgotten loh. Bicara Aspak kan selalu ingatnya kan Saud Lombok, Gepeng kesininya ya. Toyib. Tapi kalau menurut gua yang konsis di situ big man shooter ya Suko. Ya, yang menang Siaba itu kan Iya. Suko Daryono. Betul. Jadi Suko Daryono Robert Horry-nya Indonesia. Wah, itu berat. Berat ya? Nggak Jadi bisa. siapa Robert Horry-nya Indonesia siapa dong? Antara Romy Chandra sama Loli, lo pilih aja. Enggak lah, Romy Chandra. Enggak, big man yang Loli gitu-gitu, 3 pointer. Ya bukan. Ini lo nggak non-star nih. Iya, tapi Romy Chandra sama Loli itu star. Oke, berarti non-star ya? Iya, ya Suko lah. Bisa, Suko. Iya. Bisa, Suko. Atau sama Dani Harahap. Aduh, enggak, Dani Harahap kayaknya bukan shooter amat Bukan ya. Dia rebounder banget ya. Dani Harahap. Kalau Gepeng sama Loli ya jauh lah, pasti dia star. Oh iya. Kita tadi gue bicara masalah porsi badan, big man, tapi masih brandingnya. Karena susah juga bandingin nih. Robert Horry itu bukan starter dan bukan six man. Iya. Tapi bukan bench warmer. Tapi bukan bench warmer. Bukan. Ya enakan begitu loh, Mbak. Iya, bench warmer bukan. Bukan. Lo penting dan lo selalu bukan. Iya, dan lo selalu bisa diingat. Iya. Bahkan sekelas John Stark yang selalu diingat di New York pun juga menurut gua kalah. Orang-orang lebih ingatnya seorang Robert Horry. Ya, John Stark nggak punya cincin. Iya bener, nggak punya cincin dia. Nggak punya cincin. Iya, nggak punya cincin. Dia tuh pernah ngomong ke ESPN ya, nge-tweet atau apa sih bahwa abis Last Dance mulai ke permukaan, dokumentarinya Bulls Jordan itu, dia ngomong ke ESPN ya, kalau nggak salah ya, bahwa gue punya 7 cincin, nggak ada yang mau bikin dokumenter ini buat gue. Iya nggak sih? Itu nge-tweet apa? Gue bukan orang sosmed nih, sorry ya. Kayaknya nge-tweet deh. Kalau nggak nge-tweet ya di IG, nge-tweet ya. Iya, makanya di era itu paling sukses itu Robert Horry. Dan itu dia. Magic Johnson punya berapa? Magic Johnson 5. Iya. Iya kan? Bener nggak? Iya. 5. Kobe 5. Kobe 4. Kobe 5. Kobe 5, sorry. Gimana sih lo? Magic Johnson 5, Kobe 5, Jordan 6. Jordan 6. Iya. Jadi menurut lo Horry itu layak ya dapat dokumenter ya? Menurut gue sih layak. Dia struggle life dia itu nggak cuman dia tuh juga kan kehilangan anaknya ya. Iya. Ya, itu juga dia sama Derek Fisher itu dua sifat yang sama tuh. Bukan dua sifatnya Pak. Dua latar belakang kehidupan yang sama. Anak kehilangan anaknya. Dua-duanya anak perempuan lagi kan. Yeah. Jadi bagi gue ya oke lah dibikin backgroundnya, apalagi lo bilang dia anak militer, bagaimana dia disiplin. Dan kalau misalnya, dan gue yakin juga Robert Horry nggak masuk ke dalam 75 pemain legend NBA yang paling nggak dia menurut gue salah satu tim yang pernah dia juara harus angkat jersey dia. Gue merasa semuanya, tiga-tiganya.
Tiga-tiganya terlalu kontroversi kali ya. Rockets 2. Menurut gue lebih layak di Rockets. Paling layak Rockets. Karena kenapa? Di situ dia Olajuwon gak terlalu bintang sendirian gitu ya. Iya. Tapi kalau kalau di Lakers terlalu berat menurut gue. Jadi lebih baik kalau nggak di Spurs, di Rockets. Di Spurs karena di Spurs dia punya identik. Gue inget tuh pas tahun 2007 juara, semua pada celebrate, dia nyari kamera. Dia begini. Oh, iya. Iya. Gitu. Itu. Dia pakai topi kan? Iya. Kalau ini juara tahun berapa aja? Ini tahun 2005. Karena gue ingat 2005 mereka juara di kandang sendiri, jadi pakai jersinya home. 5 berarti kan lawan Piston ya. Dulu Piston, terus habis itu 2007 dengan ciri khas dia. Nah, itu kira-kira apa tuh, Mbak? Gue penasaran. Tadi gue bilang nyari bridging ke sini. 2005 ini kan, terus 2007 ada ciri khas. Tapi tadi kita sempat ngomongin kan zaman lo main di Pratama Sangkala sampai SMP 1 yang paling mirip Hori siapa? Gue deg-degan nih. Paling mirip Hori siapa? Bukan dong! Bukan! Mukanya pelan-pelan. Ini gara-gara gue yang Ini dia Robert Horry-nya Pratama Sangkala main SMP 1. Jadi review dikit nih, ke era 90-an nih. Gue masih Hah? Itu siapa? Itu Iqbal. Itu siapa? Oh iya benar Iqbal. Jadi viewers mungkin nggak ada yang tahu tahun 94 itu udah ada kompetisi antar SMP itu yang membanggakan anak-anak SMP masa itu, udah kayak semi NBA-nya lah. Salah satu center terbaiknya itu dari SMP Negeri 1 adalah Iqbal. Oh iya. Gue ada malunya kalau. Iya. Gue mikir, udah mikir, lo kayaknya enggak itu Iqbal. Gue kan pakai kacamata sekarang. Ini persembahan gue nih buat Bricks nih. Bentar. Ya, kita balik lagi ke Hori ya. Jangan bahas kemana. Jangan bahas Iqbal ya. Iya, kan. Ini adalah salah satu gaya Hori 2007. Jadi saat semua pada celebrate setim, dia adalah salah satu member Spurs yang nyari kamera untuk ngasih bahwa gue 7 kali lo juara. Iya. Gitu. Lo pada ingat gak sih gue tuh? Iya. Itu melengkapi lah. Lo ya ingat karena di 9 bulan itu orang coba ingatnya Jordan, Olajuwon. Ya udah tertutup Jordan lah. Begitu 6 kali juara. Iya. Udah ketutup sama Jordan. Kemudian di 2000-an Kobe, Allen Iverson. Ya. Kobe, Allen Iverson kan nggak nyampe. Garnett. Udah ketutup lah. Ada 9 bulan tuh udah. Gue masih cukup ngikutin sih di 2000-an karena kenapa? Karena masih ada sisa 90-an yang main. Terutama Jordan kan 2003 balik lagi. Gitu. Dan keberadaan Robert Horry yang kalau dipikir-pikir Robert Horry itu jarang cedera ya. Iya. Gue cukup masih seneng lah nonton. Gue kurang mendukung Robert Horry justru pas di Lakers. Oke. Tapi ya makanya pas Kings kalah itu gue kesel banget. Ya kalau itu kita sama Jun. Karena gini, gue gak usah tahun Lakers ya. Gue pada saat tahun gue sudah sama Jazz aja, gue bela Jazz. Iya. Karena buat gue udah gak lucu nih. Guys, buat gue pemain tersukses tahun era 90-an tuh Robert Horry. Buat gue. Oke lah. Karena definisi sukses itu ya not always being a star to being sukses kan. Ya kayak Jordan bilang, Jordan kalau udah sama Barkley ngomong bla 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 bla, cincin lu berapa? Iya. Dia selalu gitu. Sama Kobe di lapangan All Star, Kobe ngomong ini itu, maksudnya kadang suka kayak ngomong ada kan yang kayak candid audio itu. Kalau bisa gini nih, I got 6. Selalu gitu, I got 6. Barkley itu di salah satu terus kan? Iya, di salah satu talk show-nya Oprah Winfrey juga Barkley selalu ngomong, Jordan selalu ngomong begitu. How many your rings? Ya udah, kalau mau ngomong lu 6, Hori 7. Simple. Jadi Jordan lo gak usah sombong. Ya boleh sombong karena dia udah ketemu Hori kayaknya lo gak layak sombong juga. Ya Jordan akan bilang biasanya gue yakin nih kalau jadi Jordan akan bilang, tapi lo kan menang di tim yang berbeda-beda. Oh iya. Pasti gue ada alasannya. Iya. Gitu, selalu kalah. Tapi kalau mau banyak-banyak cincin ya dia 7. Dia 7 ya. Gitu. Tapi gua rasa it's all that matters sih, berapa banyak cincin lo sih. Iya. Iya kan?
Kalau gue bilang untuk pembahasan after game, after jadi player ya. Ya, kalau gue lebih pada begini, karena gue tipikal dari dulu bukan tipikal bagaimana lo menjadi bintang di tim lo. Jadi lebih baik seperti Hori, apa yang bisa lo berikan ke tim lo? Iya. Gitu. Apa yang bisa lo sumbangkan untuk teamwork? Iya. Ya dia yang terjadi ya seperti dia, menurut gue gitu. Tapi gue juga percaya juga sih, orang walaupun tadi dia juara di berbagai macam tim, Iya. dengan peran yang terbatas tapi signifikan, gue yakin dia punya garis tangan juara sih. Dia Ditakdirkan untuk selalu menjadi penyelamat. Iya lagi, kan banyak orang yang memang dia pelatih bagus dan lain-lain, cuma dia kayak punya garis tangan juara, jadi misalnya jadi runner up. Ya gue pikir kan teammate-nya si Latrell Sprewell dari Alabama lebih bersinar. Lebih bersinar, dapat kesempatan masuk final, tapi emang dasarnya takdir lo nggak juara. Iya, dan lo dia 7 kali juara gitu. Yoi. Jadi guys, kita bikin acara ini memang salah satunya selain untuk ingetin tahun 90, kita lebih senang untuk bahas player yang underrated sebenarnya. Iya. You can find any information about Jordan everywhere lah. Oke. Ya sama kayak misalnya kalau di sini lo cari podcast Ali Budi Mansyah lo. Oh iya, gue yakin The Legendary Budi itu hingga sekarang pemain muda pasti tahu siapa Budi. Ya. Gue yakin tahu. Tapi itu bagus. Gimana pun Budi itu adalah atlet yang mencetak sejarah pada zamannya. Ya. Tapi nggak ada salahnya juga kita mengulik Felix Bendato. Betul, yang lainnya seperti kemarin kita bahas Kiki Susilo. Banyak kok, Hardono Putra Prayogo, Oi Tengkur. Aduh banyak deh kalau gue sebutin, nggak ada habisnya sebenarnya pemain bagus lokal ya. Di masa pertama. Nikmatin dulu soal Robert Horry ini, lu kulik lagi aja kalau lu penasaran siapa Robert Horry ini. Iya. Kalau lo mau tahu ternyata di atas Jordan pada tahun 90-an itu ada ya yang punya lebih satu dibanding Jordan, ya ini orangnya. Iya, betul. Nah KW-nya ini. Andaikan dia tidak masuk ke SMA 3, ikut kelas school, mungkin dia ketemu SMA 3 di final. Jagain Andre Tiara. Waduh, asik nih. Bricks asik lah pokoknya lah. Gua akan support terus lah pokoknya kalau udah bicara 90s lah. Nanti 90s biar teman-teman kalau mau cari informasi tentang 90s basketball 90s yang lu kira-kira belum tahu atau lo nggak kebayang, kita akan coba kulik dan informasiin ke teman-teman soal basketball 90s. Dan guys, sekali lagi gue juga masih banyak belajar. Ya. Jadi bukan master gue. Itu. Thank you, Pak. Thank you. Gue udah berapa kali podcast sama lo dan tiap kali gue ini selalu gue kaget dengan selain ingetan lo ya. Ya banyak lupa juga kok gue. Dengan memorabilia lo yang banyak lupa juga kok, tenang aja. Thank you, Jup. Makasih. See you next episode. Bye.